Lama. Bentar. Halo, Assalamualaikum. Nawa, Pak. gimana kabar hari ini? Pak. Gimana nih kabarnya? Ada pertanyaan nggak terkait dengan materi sebelum? Ada, maaf. Kira-kira ada pertanyaan nggak terkait dengan materi sebelumnya? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Ini udah bisa kita buka atau belum? Tunggu 5 menit lagi kali, Pak ya. Oke, kita tunggu aja. Terkait dengan nilai ya. Aku mau tanya terkait dengan nilai, apakah sudah keluar? Soalnya ada beberapa mahasiswa yang belum keluar sih. Saya nggak tahu. Berarti tunggu lagi, tunggu dulu kali 5 menit.
Oke, udah bisa kita mulai. Gimana, udah bisa kita mulai atau belum? Boleh, Pak. Oke, saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan ya. Nah, ini pertemuan kita ya di Vicon sebelumnya. Dari kemarin ada beberapa mahasiswa yang saya juga nggak tahu ya. Katanya terkait dengan nilai belum ada yang keluar. Apakah di tempat kalian sama atau tidak ya? Terkait dengan nilai. Suara. Oh, lagi mengaji ya? Oh, nggak apa-apa. Terkait dengan nilai seharusnya sudah keluar ya. Jadi kalian nggak perlu risau. Yang saya tahu sih, karena ini terkait dengan nilai kalian UTS dan tugas satu kalian terkait dengan proposal, jadi saya baguskan gitu ya. Nah, untuk nanti kan terkait dengan tugas 2 dan UTS gitu ya. UTS, maaf, UAS gitu ya. Nanti mungkin agak ini ya, tolong dilengkapi lagi. Itu juga formatnya harus diperjelas lagi. Dan kemarin saya coba udah berbincang dengan prodi kalian ya, gitu ya, Pak Wahyu. Jadi kata Pak Wahyu sih nggak masalah terkait dengan UAS kalau mau ditambahkan gitu ya, atas pemenuhannya. Kira-kira untuk ujian UAS nanti ada yang keberatan nggak kalau misalnya kalian melakukan presentasi secara kelompok? Halo? Halo? Halo, halo? Ya, Pak. Gimana? Ada yang keberatan nggak? Materinya apa, Pak ya? Materinya? Nanti materinya terkait dengan materi yang akan dipresentasikan untuk setiap kelompok berkaitan dengan, kan di sini manajemen operasional. Karena jenis perusahaan itu banyak dan kayaknya sih yang mungkin yang simpel-simpel aja ya. Karena kan untuk presentasinya mungkin nggak terlalu banyak ya, mungkin 5-10 menit untuk satu kelompok di UAS gitu ya. Jadi UAS itu kalian adalah hasil jadi jurnal kalian sama presentasi terkait dengan nanti judulnya. Mungkin terkait dengan CSR kali ya, bagus ya. Manajemen operasional terkait dengan CSR-nya gitu. Kira-kira di sini ketua kelasnya ada? Halo, ketua kelas? Belum hadir, Pak. Belum hadir ya? Ya, sebentar nanti dicek dulu. Ya, belum hadir. Ya, mungkin nantinya kalian ya kurang lebih pemenuhannya itu kan jurnal ya. Jurnal kalian gitu kan. Nah, pemenuhannya kan ini terkait dengan jurnal kalian ini kan yang kemarin kan UTS sama UAS kan udah termasuk tuh dalam rangkaian proposal gitu kan. Proposal berarti kan sudah on the way untuk menjadi hasil gitu kan. Hasilnya kan gitu. Berarti ini adalah UAS dan tugas 2 gitu kan. Dan tugas 2 kalian gitu kan. Terkait dengan pemenuhan gitu. Nah, saya pengennya ujian UAS nanti kalian melakukan presentasi berdasarkan kelompok. UAS-nya presentasi kelompok gitu ya. Nah, di sini kelompoknya kurang lebih ada 6 ya?
2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih ada 6 orang ya? Halo? Apa ada 10 ya? Kayaknya ada banyak deh. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, ada kayaknya 12 deh. Soalnya 12. Agak lupa nih saya nih. Ada 12 apa ada 6 kelompok ya? Halo? Kelompok itu kalau nggak salah tuh 8 deh, Pak. Satu kelompok 8 orang. Iya. Satu kelompok ada Tapi ada juga yang 6 orang. 8 orang, ada juga yang 6 orang gitu ya. 6 sih rata-rata. Total mahasiswanya itu kan kurang lebih ada ada 60 orang. Ini jumlah kelompok ada berapa nih? Kira-kira 10 menit atau 5 menit cukup nggak ya? Biar kalian bisa pas sejam gitu. Nah, tapi lewat tiket juga nggak masalah sih, kan karena ujian. Gimana? Gimana? Halo? Kira-kira ada berapa nih jumlah kelompoknya? Mungkin ada perwakilan dari ketua? Kayaknya ada 8. Ada 10, Pak. Ada 10 ya? Kalau Iya. misalnya itu berarti 2 jam ya? Kira-kira 6 kelompok, total ada 60 orang. Berarti kalau kelompok gabungan bisa nggak? Jadinya kan kalau misalnya 10 berarti ada ya mungkin satu kelompok 10 orang gitu ya untuk tampil presentasi karena UAS juga kan cuma sebagai penambah kalian ya. Terus sistem penilaiannya gimana nih gitu ya? Kalau sistem penilaiannya jadi karena ini adalah kalian adalah mahasiswa istilahnya Reksus ya atau istilahnya pekerja ya. Jadi untuk nilainya saya akan masukkan ke dalam 2 sistem. Yang pertama adalah nilai tugas kalian, yaitu tugas menghasilkan jurnal yang sudah dijelaskan oleh Bu Pustika gitu ya, atau dosen sebelumnya terkait dengan pemenuhan nilai jurnal ini ya kan. Terus yang kedua terkait dengan presentasi. Loh, kok Pak ada 2 nih Pak ujian UAS-nya? Oke, pemenuhannya adalah 2. Nah, komponen gimana? Jika kalian mengerjakan ujian UAS yang berkaitan dengan jurnal hingga selesai, itu berdasarkan tim, itu mungkin komponennya kurang lebih ya sekitar 80 gitu ya. Itu pemenuhan. Gimana kalau misalnya dua-duanya presentasi? Nah, ini saya lihat lagi gitu ya. Di kelompoknya itu ada mungkin kan ada kalian yang istilahnya sedang bekerja gitu kan, yang nggak bisa mungkin hadir gitu. Nah, itu akan saya akumulasikan kembali terkait dengan pemenuhan nilainya itu ya. Nah, saya lihat dari jurnalnya, kalau misalnya jurnalnya bagus, akan mungkin nilai benar 80 gitu ya. Tapi kalau misalnya kurang dikit lah gitu ya, mungkin nanti akan digabungkan dengan hasil presentasi kalian. Yang tidak hadir, mungkin poinnya akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang hadir presentasi. Bisa nggak dapat 100 antara yang menghasilkan jurnal dengan yang presentasi? Bisa saja terjadi jika emang pertama jurnalnya bagus, yang kedua adalah presentasinya mungkin kelompoknya hadir atau juga dia hadir sendiri atau beberapa gitu ya melakukan presentasi dan presentasinya itu bagus gitu ya. Oke ya, seperti itu. Nah, untuk topiknya adalah tadi dulu, untuk kelompoknya dulu nih. Karena kelompoknya terlalu banyak mungkin ya, satu kelompok 6 orang, ada sekitar 60 orang gitu ya. Jadi tolong ditentukan mungkin ada digabung atau gimana ya. Jadi satu kelompok mungkin terdiri dari 10 orang. Agar kalian memudahkan kalian untuk melakukan presentasi pertama gitu ya. Yang kedua juga nantinya agar lebih simpel lagi. Dan untuk satu kelompok nantinya presentasi itunya kurang lebih 5 sampai 10 menit. Oke ya. 5 sampai 10 menit gitu. Nah, kok 10 menit Pak, kira-kira ada nggak sesi tanya jawab? Entar sesi tanya jawab ketika nanti, mungkin kalau misalnya ada waktu atau segala macamnya, tapi kalau misalnya nggak ada waktu, itu sudah masuk ke dalam nilai ujian kalian nanti UAS gitu ya. Nanti untuk komponennya saya akan jelaskan gitu. Mungkin saya bikin
keterangan khusus ya. Ya, seperti itulah. Nah, ini ya sebagai pemenuhan kalian presentasi gitu ya. Nah, untuk judulnya terkait dengan CSR. Tahu kan CSR? Correspondence Responsibility gitu ya, terkait dengan mungkin perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang batu bara. Nah, untuk PowerPoint-nya karena ini 10 orang gitu ya. Nah, bisa kalian padatkan gitu, mungkin sekitar berapa slide gitu ya. Mungkin 15 sampai 20 slide lah gitu ya. Yang nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu banyak-banyak, kayak simpel-simpel aja gitu ya. Ini kan sebagai pemenuhan nilai tambah dari ini gitu. Jadi ini adalah nilai tambah kalian. Oke. Dan nantinya gitu terkait dengan CSR ini, nah di sini karena satu orang terdiri dari 10 orang gitu ya, satu orang ini terdiri dari 10 orang gitu ya, mohon maaf ya, ini ya, satu orang terdiri dari 10 orang, judulnya CSR-nya mungkin terkait dengan pertama sistem pelaporan keuangan dari CSR. Itu bisa kalian komponenkan gitu ya. Nah, ini enggak ketutup lagi. Nah, CSR. Ini mungkin pertama. Oke ya. Nah, tadi saya kecilin lagi. Nah, ini mungkin topik. Yang kedua adalah mungkin terkait dengan manfaat dari CSR. Gitu ya. Yang ketiga, dari sumber daya manusia dan alam terhadap CSR. Yang keempat, itu CSR itu kan komponennya banyak ya. Mungkin sistem informasi, pemenuhan CSR, terus kerjasama dalam negeri dan luar negeri untuk komponen CSR. Selanjutnya terkait dengan teknologi terbarukan di bidang CSR. Ini baru berapa? Ini baru komponen 1, ini komponen 2, ini komponen 3, ini komponen 4, ini komponen 5, ini komponen 6. Ini judul kalian ya, bisa kalian pilih salah satu. Judul ke-7 terkait dengan metode identifikasi CSR di new era. Kok nggak keluar? Oh, ini titiknya di mana? Ini ke-8. CSR sebagai sistem teknologi industri 5.0. Terus yang ke-10 pengakuan laporan atas CSR di perusahaan swasta dengan pemerintah. Yang ke-10, mohon maaf. Yang ke-10 adalah tindakan dari
CSR di bidang pendidikan. Oke ya. Ini adalah 10 komponen yang setiap kelompok nggak boleh sama satu dengan yang lain. Makanya tadi saya bilang kelompok ada berapa gitu ya. Nanti saya akan buat lebih bagus ya maksudnya, karena ini kan coret-coretan gitu ya. Jadi nanti saya akan coba. Ini saya save dulu. Izin Pak Dery. Iya, Ini CSR ini Corporate Social Responsibility ini. ya betul. Oh iya, ya makasih Pak Dery. Ini adalah pemenuhan tugas kalian persentase per kelompok pas lagi ujian UAS ya. Dan kemarin ada mahasiswa dari manajemen operasional terkait dengan pemenuhan jurnal ya. Pak, kira-kira gimana Pak terkait dengan jurnal? Nanti saya akan jelaskan terkait dengan jurnal, bagaimana cara untuk dapat menyelesaikan jurnal kalian terkait dengan pemenuhan laporan keuangan berapa? 5 tahun terakhir ya, gitu ya. Kira-kira jelas nggak terkait dengan tugas kalian nanti ujian UAS ini? Jadi tugas UAS tuh tetap jurnal tetap kalian lakukan. Ini masuk ke dalam nilai tugas 2 dan UAS, dan untuk mencapai nilai mungkin poin 100 kalian harus melakukan presentasi. Terus gimana kalau misalnya ada tim yang nggak melakukan presentasi? Itu poinnya akan mungkin berkurang ya gitu ya terkait dengan pemenuhannya. Kalau misalnya sudah melakukan tugas ujian jurnal gitu ya, terus juga sudah melakukan presentasi, itu bisa kemungkinan meningkat nilai poinnya gitu ya. Terkait dengan hal tersebut bisa mungkin dapat nilai 100. Saya akan berikan 100 jika emang jurnalnya itu sangat bagus, memenuhi standar gitu ya. Karena ini pemenuhan dari Bu Pustika gitu ya, dan ini pemenuhan dari saya, jadi saya hanya menambahkan komponen tambahan aja gitu ya sebagai pelengkap. Karena kan saya lihat jurnal ini proposalnya sudah gitu ya di UTS gitu ya, dan nilai kalian mungkin sudah kelihatan gitu. Nilai kalian sudah kelihatan kan ya? Jadi nilainya kurang lebih seperti itu. Mungkin saya bagus gitu ya, saya baguskan karena kan emang masih proposal, masih dalam proses gitu ya. Jadi Maaf, Pak, gimana? nilai saya belum keluar. Yang lain gimana? Ada yang udah keluar? Saya belum juga, Pak. Belum juga. Ternyata masih banyak yang belum keluar ya. Ini saya juga bingung terkait dengan sistem. Jadi Iya, belum keluar. Saya barusan lihat lagi belum Kalau keluar. Oke. yang matkulnya Bapak ini, yang lain sih sudah semua, Pak. Gitu. Iya. Belum keluar kan? Yang lain sudah keluar tapi saya belum keluar karena mungkin ada mata kuliah saya yang emang tugas satunya belum di input. Jadi emang ditahan kali ya sama bagian akademik. Gitu. Ntar dulu saya ini dulu. Kalau belum keluar mau lihat secara manual apa gimana? Nggak apa-apa. Aduh, saya harusnya sih udah, karena ada mata kuliah saya emang karena terkait dengan tugas ya, tugas satu kan beda-beda ya terkait dengan mata kuliah, masing-masing mata kuliah enggak saya tugasnya tuh dengan sistemnya berbeda-beda. Kelihatan nggak? Saya ingin manual aja ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Seharusnya sih sudah bisa dilihat oleh kalian gitu. Di sini nilai sudah dapat dilihat oleh mahasiswa gitu kan. Harusnya sih sudah. Jadi kan itu kembalikan lagi ke akademik di kampus ya. Bagian akademiknya harusnya sih sudah dipublish, tapi saya nggak tahu kalau misalnya belum bisa dilihat. Gitu. Udah kelihatan? Ya, kelihatan pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan ya. Saya giniin ke bawah. Ini pelan-pelan. Kalau misalnya ada yang kecewa atau ada yang komplain, silakan. Ini saya pelan-pelan ke bawah. Oke ya.
Sudah susah nih. Susah nih. Di skip aja Pak, dibaginya nanti Pak. Gimana? Iya nilainya nanti Ah, udah dikirim biar aja. nggak apa-apa. Jadi saya kurang tahu juga nih. Sebenarnya di situ ditulisnya nilai sudah dapat dilihat oleh mahasiswa. Harusnya kan sudah dilihat kan, sudah bisa dilihat kan. Mungkin karena ada mata kuliah saya yang emang dengan sistem penugasannya berbeda, makanya ditahan oleh bagian akademik. Mungkin di sistemnya itu menganggap bahwa satu komponen kan. Jadi karena satu komponen yang belum terpenuhi, jadi belum dipublish seperti itu. Tapi di situ sih di sistemnya sudah dibilang sudah dapat dilihat oleh mahasiswa. Harusnya sih sudah bisa. Jadi saya kasih lihat secara manual aja. Nilainya masih tergolong lumayan ya, karena emang masih proposal. Karena saya kan ngecekin juga. Dan saya lihat ada yang kelompok tapi penggunaannya pisah-pisah juga. Sebenarnya satu kelompok. Dan ada juga, nah karena ini sebenarnya kelompok atau mandiri sih ya, ada juga ternyata yang mahasiswanya tuh mandiri ngerjakan gitu kan. Jadi nanti tolong digabung ke kelompok aja untuk pemenuhan ujian UAS-nya gitu ya. Oke? Ada yang keberatan terkait dengan nilai? Berat Pak. Berat gimana nih? Atau Kurang. terkait dengan kehadiran? Ini kehadiran ya, 3743 itu kehadiran ya, bukan nilai ya. Itu kehadiran. Berat gimana nih? Keberatan gimana nih? Iya nilai UTS-nya underage. Kok under? Itu saya bilang sih udah lumayan. Kenapa saya bilang lumayan? Karena untuk nilai A ya, A aja gitu. Karena 85. A itu 85 ke atas. Jadi kalian masih punya PR gitu ya. PR yang pertama adalah untuk meningkatkan nilai UTS kalian dengan nilai UAS. Itu PR kalian. Gitu. Yang mungkin yang nilainya 85 ke atas mungkin sudah agak aman lah gitu ya. Tapi kan ada tugas 2 nih yang harus diselesaikan dan ujian UAS gitu ya. Jadi pemenuhannya masih bisa ditingkatin lagi. Gitu. Jadi kalian nggak perlu risau gitu ya. Ada yang keberatan nggak nih terkait dengan kehadiran tadi? Gimana? Oke, berarti nggak ada yang keberatan ya. Ini kita mau bahas terkait dengan materi atau terkait dengan jurnal aja nih? Terkait dengan jurnal kalian. Jurnal aja, Pak. Kalau Oke. bisa. Sip. Oke, kita akan bahas terkait dengan jurnal. Kayaknya kalau jurnal nggak afdol kalau nggak ngambil terkait dengan laporan. Satu aja deh. Kalau bisa ada contohnya Pak. Jadi rekan-rekan juga bisa Sip. membayangkan. Saya ambil dulu laporan keuangan dari IDX ya, biar langsung. Gimana biar kalian melihat kalau saya ngambil laporan? Biar langsung aja. Saya nggak ini. Laporan keuangan tahunan tahun 2022 udah keluar belum ya triwulan? Mohon maaf. Triwulan. 22 tuh biasanya belum ada ya di bulan-bulan ini. Tapi harusnya sih udah beberapa yang udah ada. Karena kan pemenuhan itu sampai bulan Maret. Harusnya udah ada sih, coba sih 22. Belum tapi. Berarti masih ditahan. Ini contohnya apa nih? 21 aja cuman 1. 22 belum ya? Emang belum ya? Kan tahun ini 22. Maksudnya 2021. Nih, ini apa nih? PT Avian. Yang terbaru ya.
Cuman satu loh 2021 yang baru publish. Download saya dulu. Susah kalau di sini loadingnya lama. Coba saya download. Ini ada 3 laporan. Biasanya 3 laporan ini ada laporan lanjutannya, atau karena kekurangan, atau karena emang keterbatasan, atau juga sebagai penambah terkait dengan laporan yang ada. Ada 3 laporan. Ada juga terkait dengan revisi, tapi ini ya kalau 2021 baru segini. Harusnya bulan-bulan ini udah ada sih beberapa. Biasanya tuh pas normal, saya mau maaf ya, saya bandingkan dengan pas lagi normal. Pas lagi normal itu biasanya Maret itu udah banyak gitu orang, udah mungkin ada sekitar 10, 15, 20 gitu. Oh, ini terkait dengan ini ya, OJK ya, surat keterangan OJK. Yang kedua, yang ketiga ini terkait dengan biasanya surat lampiran sih, sama sih OJK. OJK pakai ini lampiran OJK. Harusnya ada nih audit independen, laporan hasil audit. Tapi kayaknya auditnya udah ada di sini nih. Yang tadi di pemenuhan laporan 1. Share, saya pindahkan ke PDF. Aduh lama. Biar kelihatan. Kalau screen blur ya. Waduh, nge-lag lagi. Aduh, mohon maaf. Komputer sedang mengalami. Oke, saya coba. Oke, saya besarkan dikit. Oke. Ini contoh aja terkait dengan satu laporan. Ini satu-satunya laporan 2021 ya, baru cuman satu perusahaan loh, tumben banget ini. OJK gimana nih terkait dengan hal pemenuhannya nih? Sisa lagi perusahaannya pada kemana gitu? Mungkin masih proses kali ya, karena beberapa, oh iya, beberapa ada yang mungkin ada kerugian segala macam, terus juga pemenuhan, terus juga ada peningkatan profit kan secara mendadak ya dari new normal gitu kan, atau juga ada juga terkait dengan beberapa peraturan pemerintah yang istilahnya pemotongan segala macam gitu ya. Ada juga tambahan gitu ya dari mungkin dari potongan pajak yang ditambahkan ke perusahaan, jadi butuh lagi disesuaikan, jadi agak sedikit lama mungkin. Harusnya sih sudah gitu. Harusnya sudah bulan Maret itu udah banyak gitu. Sampai bulan Juni loh, belum ada. Gitu ya. Ini daftar pustaka. Daftar pustaka kayaknya dilihat aja ya.
Karena yang dasar pustaka itu adalah komponen-komponennya mungkin terkait dengan kayak sumber daya alam, terus juga terkait dengan pemenuhan, gitu ya. Nih gitu ya. Nah, ini net sell profit ya. Nah, di sini sebenarnya ini bisa juga sih sebagai sarana. Kalau misalnya kalian mengambil jurnal terkait dengan laporan keuangan gitu ya, terkait dengan mungkin nilai penjualan gitu. Ini bisa dipakai nih, net sales ini nih dipakai. Bisa saja dipakai. Nah, di sini sebenarnya udah ada nih gitu. Di tahun 2021, 2020, 2019 gitu ya. Nggak semuanya bentuknya package-nya begini ya, jadi berbeda-beda. Ada juga yang mungkin cuma dibandingkan dengan 2 tahun, ada juga yang memang dibandingkan dengan 3 tahun atau 4 tahun terakhir gitu ya. Jadi komponennya tuh dilihat aja gitu kan. Gitu. Ini hanya pemenuhannya, dan dari di sini sudah kelihatan ya pemenuhannya cukup tinggi ya gitu ya. Tuh, dari tahun 2021, 2020, 2019 gitu ya. Karena kalian metodenya adalah observasi gitu ya, observasi terhadap laporan keuangan 5 tahun terakhir dan pemenuhan gap-nya melalui analisis observasi tersebut gitu ya. Contohnya seperti ini nih, kayak misalnya net sell gitu ya. Net sell-nya aja dibilang cukup tinggi ya gitu ya, terkait dengan penjualan ya. Dari tahun pertama 2019 cukup rendah, terus ada kenaikan tuh penjualannya tuh di tahun 2020 tuh. Terus ada lagi kenaikannya tuh totalnya di 2021. Nah, di sini kan bisa kalian jelaskan nih ada beberapa kenaikan gitu kan. Kenaikannya karena apa gitu ya. Mungkin dari sistem marketingnya, dari sistem penjualan dari marketingnya itu cukup tinggi karena pemenuhan marketingnya cukup lebih kompleks lagi, dia menjelaskan terkait dengan pemenuhan barang itu sendiri atau juga terkait dengan hal yang lain misalnya seperti itu. Contohnya seperti kurang lebihnya seperti ini. Misalnya net profit gitu ya, atau sales-nya gitu. Kalian kan melakukan observasi nih terhadap 3 tahun terakhir gitu kan. 5 tahun terakhir, maaf ya. Gitu ya. Yang tadinya mungkin ini contohnya 2021 gitu ya, 2020, terus 2019, terus juga terkait dengan 2018 atau 2000 tambah lagi ya, kan 5 tahun terakhir 2017 gitu ya. Di sini ada kenaikan nih gitu kan. Di sini sudah dijelaskan tuh ada kenaikan tuh di 2021 6.779 gitu ya, 6.779 di sini billion ya gitu ya. Terus juga 5.731, terus juga ada juga 5.669, terus juga ada pemenuhan 5.669. Nah, mungkin 2018 2019 ada di bawahnya gitu kan gitu. Nah, tingkat penjualannya ini karena apa gitu ya, ada beberapa faktor terkait dengan tingkat pemenuhan atau kenaikan tersebut. Biasanya gitu ya ada peran, misalnya peran investor sebagai penyandang dana gitu ya. Nah, di sini kalian cari terkait dengan variabel tambahannya dari penjualan tersebut gitu. Nah, penjualan tersebut ini terkait dengan investasi. Adakah investasi yang di dalam? Apakah itu ada pemasukan dari dalam negeri ataupun luar negeri gitu ya. Dilihat dari mana? Ada komponen, kalian bukanya di daftar pustaka, cari terkait dengan investasi atau terkait dengan laporan keuangan atau sumber pemasukan gitu ya. Nah, di sini bisa dijelaskan tuh. Dari tingkat ini dilihat apakah benar dari sininya gitu ya, atau dari segi internal kontrolnya, yaitu pemenuhan dari yang tadi dibilang dari sales-nya gitu ya. Sales-nya itu sudah memenuhi atau melebihi target dari kapasitas pasar gitu ya. Itu juga bisa dipengaruhi. Atau mungkin amit-amit jabang bayi ya, karena inflasi. Inflasi memberikan bahwa efek itu harga itu semakin tinggi gitu ya. Namun tingkat penjualan agak rendah. Nah, ini kan bisa jadi itu ya kalau inflasi kan gitu kan, harganya rendah, penjualannya rendah tapi harganya lebih tinggi gitu, harganya lebih tinggi, penjualannya lebih rendah. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai gap gitu ya, gitu. Kok hilang ke bawah, mohon maaf. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai gap gitu ya, atau hasil dari pengamatan kalian gitu. Dari sini kalian bisa analisis nih gitu. Analisisnya gimana? Melalui metode observasi atau perbandingan gitu ya. Kira-kira metodenya apa? Dalam hal mungkin pemenuhannya tidak sesuai, Pak gitu. Saya menjelaskan bahwa ada beberapa pemenuhan yang di laporan keuangan itu tidak sesuai gitu ya. Misalnya pemenuhan terhadap misalnya komponen A. Dari saya yang jelaskan gitu ya. Yang dijelaskan di laporan di tahun 2021 sampai 2019 itu sebenarnya dia menjelaskan bahwa ini kategorinya A, B, C, D gitu ya. Di 2017-2019 itu kategorinya EFG gitu ya. Namun di 2017 sampai 2018 itu maksudnya harganya rendah, tapi pemenuhan atau istilahnya
barangnya itu peminatnya itu lebih banyak dibandingkan yang tahun 2021 gitu ya. Namun jumlah penjualannya pun agak lebih rendah. Ini karena faktor inflasi gitu kan. Itu bisa juga sebagai sarana kalian. Nah, itu kalian jelaskan tuh apa sih yang pengaruh itu berpengaruhnya karena apa, terus karena komponen apa, terus kira-kira metodenya apa nih gitu. Nah, untuk terkait dengan metode, karena kalian menggunakan observasi gitu ya, ada beberapa metode yang bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah metode history gitu ya. Metode history gitu biasanya kalian gunakan dengan melihat dari laporan-laporan sebelumnya gitu ya. Jadi kalian melihat dari tahun-tahun sebelumnya sebagai sarana untuk perbandingan gitu ya. Yang kedua adalah metode sekarang atau metode current gitu ya. Current metode atau secara langsung yang dilakukan gitu ya. Jadi kalian bisa melakukan teori dari metode yang mungkin 2 tahun terakhir ini gitu ya. Gitu. Terus kalian jelaskan menurut pendapat kalian. Atau juga bisa menggunakan metode gabungan, yaitu memanfaatkan data histori sekarang dengan data histori tahun 2017 digabungkan. Lalu dicampurkan, maka itu istilahnya combine ya. Kombinasi dari teori tersebut. Terus kalian jelaskan nih kombinasinya ini sangat bagus gitu ya. Apabila pemenuhannya itu dikategorikan lebih perspektif lagi misalnya seperti, atau ini misalnya digencarkan lagi di bidang mungkin daerah A gitu ya, karena daerah regional A memiliki tingkat persentasenya lebih tinggi nih gitu ya pemenuhannya dari sisi penjualannya gitu. Sedangkan daerah B pemenuhannya kurang, harusnya dipotensikan di daerah A gitu ya, seperti itu. Atau juga metode baru gitu ya, atau new method gitu ya, yaitu metode pemenuhan yang mungkin kalian sendiri buat gitu ya. Dari yang saya lihat dari laporan 2017 sampai 2020 ada penaikan dan penurunan gitu ya. Namun pemenuhannya tidak sesuai dengan prinsip saya, Pak, gitu ya. Kok tidak sesuai dengan prinsip saya? Nah, tolong dijelaskan tuh prinsipnya seperti apa misalnya gitu. Dari yang saya lihat harusnya gitu ya, harusnya jika seandainya ini aja gitu ya, mereka itu dapat memperluas cabangnya atau bisa menarik investor luar misalnya dari mungkin Emirat atau Dubai atau Arab gitu ya, untuk bisa menginvestasikan modalnya ke kita dan kita bisa dapat istilah invasi ke negara lain gitu ya, dan dapat pemenuhan mungkin sumber daya dari bahan bakunya lebih murah gitu. Ini harusnya lebih bagus lagi. Nah, itu sebagai mungkin metode baru gitu, istilahnya belum ada di laporan keuangan tersebut. Itu bisa saja kalian lakukan seperti itu. Ini adalah metode observasi. Itu yang mungkin bisa kalian contohkan dari hal tersebut gitu. Ini mungkin dari laporannya ya, laporan penjualannya gitu. Terus gimana Pak terkait dengan dari daya saing? Bisa saja terjadi gitu. Misalnya ada beberapa perusahaan sejenis yang mungkin sama yang terkait dengan AVS gitu ya. Kalian ingin membandingkan gitu. Dari 5 tahun terakhir kan biasanya di laporannya dia tuh sebenarnya ada gitu ya perusahaan sejenis yang menjelaskan bahwa ini adalah kompetitor kita gitu ya. Nah, itu dia dijelaskan bahwa kompetitor ini misalnya mempunyai target A, B, C, D gitu ya. Sebagai sarana penting dari manajemen perusahaan bahwa kita seharusnya bisa menjelaskan bahwa ini lebih bagus daripada kompetitor kita seperti itu. Nah, itu bisa gitu kalian istilahnya compare atau bisa menggabungkan atau terkait dengan variabel tambahannya tersebut gitu ya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Oke, ini terkait dengan laporan. Kita coba ngambil dari segi lain. Segi lain misalnya dari ini bisa ke bawah dikit kali ya, biar bisa dicoret-coret. Oke. Oh, ini dari unit bisnisnya, implementasi sosial atau bagi nih lingkungan nih, dari lingkungannya. Tapi kalau lingkungan taruh kan sebenarnya nanti aja taruh. Ini berdasarkan kepemilikan ya, atau kepemilikan saham. Nah, ini juga bisa berpengaruh nih kalau misalnya kalian ingin difokuskan pada ini. Kenapa ini berpengaruh? Oke. Di sini dijelaskan ya, bahwa kepemilikannya ada tuh. Ya kan? Nih, maaf saya giniin kan. Ini ada di diagram pie-nya, diagram pie-nya laporan keuangan di sini. Bahwa kepemilikan itu juga berpengaruh. Kenapa saya bilang berpengaruh? Karena ada faktor kebijakan di dalamnya. Kenapa faktor kebijakan itu di dalamnya berpengaruh?
Dilihat dari koresponden atau istilahnya persentase dari tingkat kepemilikan dari setiap masing-masing individu. Dan yang paling rendah biasanya adalah pemilikan publik. Kepemilikan publik itu walaupun rendah, ya tapi dia masih punya istilahnya saran lah atau masukan gitu ya. Namun biasanya tetap aja istilahnya orang-orang mayoritas terhadap kepemilikan saham ini lebih diutamakan dibandingkan dengan beberapa gitu ya, atau istilahnya lebih rendah gitu ya, gitu seperti itu. Nah, hal tersebut bisa dilakukan gitu ya, atau dasar pemenuhannya seperti itu. Contohnya adalah misalnya dalam kepemilikan ini gitu ya, misalnya tadi nih 32,49% gitu ya kepemilikan tersebut dan 36,60% gitu ya. Dia dengan beberapa persentase lain berdasarkan kepemilikan sisanya ya, saya tulis sisanya gitu. Dia menginginkan bahwa manajemen perusahaan itu bertindak berdasarkan intuisi atau berdasarkan dari perspektif dari mereka masing-masing gitu ya. Dan sedangkan yang 36,6% dia ingin bahwa perusahaannya tersebut ingin gitu ya bahwa manajemennya itu di bagian dari internalnya itu lebih dikompleks atau lebih ditekan lagi ya, mungkin karena nilainya mungkin di tahun sebelumnya ada kerugian atau apa gitu, jadi harus ditekan lagi. Itu bisa juga, ini pengaruh dari tingkat dari pemenuhan itu sendiri gitu ya. Dan untuk sisanya bisa nggak berpengaruh kalau misalnya sisanya ini mempunyai peran penting di dalamnya, misalnya sebagai sarana karena mereka mungkin ya ada beberapa perusahaan yang istilahnya membagikan sahamnya kepada istilahnya karyawannya gitu ya. Jadi karyawannya juga sebagai pemilik, jadi mereka punya rasa untuk menjaga perusahaan itu agar tetap bangkit, istilahnya tidak akan jatuh ya, akan terus fight gitu ya terhadap beberapa perusahaan lain dan terus maju gitu ya. Jadi ini bisa saja gitu. Makanya itu kan beberapa pemenuhan dari RUPS itu akan diberikan ya, atau istilahnya diberikan surat untuk yang pemilik-pemilik tersebut untuk saling ketemu ya, melakukan diskusi secara langsung untuk melakukan manajemen terhadap perusahaan tersebut seperti itu. Nah, ini bisa kalian masukkan kalau misalnya kalian ingin pemenuhannya terhadap ini gitu ya. Nah, ini sebagai rasio perbandingannya, atau juga kalau misalnya kalian dilihat dari komponennya ada beberapa persentase yang mungkin ada perubahan ya. Karena di sini kan di tahun 2020 ya. Kalau misalnya di tahun sebelumnya ada nggak perubahan ya, Pak, terkait dengan persentasenya? Bisa, perubahannya bisa terjadi gitu. Bisa turun, bisa naik. Ini karena faktor kepemilikan gitu ya. Semakin dia memiliki potensi yang istilahnya dapat istilahnya mengkontrol gitu ya, atau misalnya dalam kapal itu sebagai peran penting ya, atau nahkodanya gitu ya, yang istilahnya mampu untuk bisa memajukan atau bisa memundurkan perusahaan agar lebih baik lagi gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan kalau misalnya kalian ingin pemenuhannya untuk memfokuskan jurnalnya ke sini gitu ya, terhadap kepemilikan gitu ya. Ini bisa dilakukan. Ini contoh lainnya gitu ya. Ada nggak sih yang lain? Ada, Pak, banyak gitu ya. Oke, dari mananya? Dari brand, dari apa jenis gitu ya. Oke, misalnya dari sini jenis produk gitu ya. Pak, perusahaan ini menggunakan produk A, B, C, D. Ya, ini jelaskan nih A, B, C, D, E, F, G ya. Contohnya aja gitu ya. A, B, C, D, E, F, G. Saya mau jelaskan terkait dengan produknya, Pak, dan pemenuhan dari beberapa pemenuhan dari mungkin anak perusahaan yang mungkin pemiliknya si A ini gitu ya, gitu. Dia mempunyai beberapa perusahaan kecil yang istilahnya produknya sejenis ataupun berbeda jenis. Itu bisa nggak, Pak? Bisa gitu, bisa saja gitu ya. Terus dikaitkan dengan apa nih, Pak? Enaknya, Pak? Oh, itu maksudnya terserah kalian sih sebenarnya seperti itu. Mau dikaitkan terhadap dari manajemen perusahaannya kah, atau mau dilihat dari indeks prestasi perusahaannya kah, atau mau lihat dari tingkat pemenuhannya kah, dan segala macamnya silakan gitu. Tapi yang kalau misalnya seperti ini biasanya terkait dengan tingkat produknya karena ditekankan pada jenis produknya itu sendiri gitu ya. Gitu. Kalau misalnya ini ya udah pasti produknya, jadi nggak perlu dijelaskan lagi. Jadi lihat aja nih produk-produk mana yang emang laku di pasaran dan tidak laku di pasaran. Nah, itu sebagai bahan pertimbangan kalian. Nah, ini adalah konteksnya aja gitu. Dan mungkin di tahun-tahun sebelumnya ada produk-produk yang ini yang sudah hilang, terus juga ada beberapa pembaharuan dari produk sebelumnya gitu, ada juga yang produknya emang sudah usang gitu. Jadi ada perubahan mungkin perubahan brand, perubahan desain dan segala macam, itu yang mempengaruhi dalam hal produk ya. Kalau produk kan barang gitu ya, barang kan pemenuhannya adalah
bagaimana produk kita itu dapat istilahnya disukai, diminati, dan diingat oleh si pembeli atau klien ataupun investor agar paham nih bahwa ini produk kita seperti itu. Jadi pemenuhannya sudah pasti terkait dengan tingkat karakteristik penglihatan gitu ya, atau indera mata kita yang lebih ditekankan, karena ini kan kurang lebih kayak barang yang mungkin dilihat dan juga memiliki nilai manfaat lebih seperti itu. Ya mungkin seperti itu gitu. Kalau ini mungkin indikator terkait dengan titik-titik atau cabang-cabang. Gitu. Kalau ini agak sulit, saya saranin jangan, karena akan terpengaruh pada beberapa gitu ya, terkait dengan laporan perusahaan, anak perusahaan gitu. Jadi ya komponen-komponen lain aja. Atau terkait dengan ini struktur bagian. Ini pengaruh nggak sih Pak? Bisa pengaruh nggak? Bisa gitu. Terkait dengan struktur bagian begini bisa pengaruh. Contoh di sini ada audit, ini audit internal, ini ada vice president ya gitu ya. Terus juga ada finance director, terus juga ada deputy sales, deputy marketing, deputy IT. Ini bisa nggak Pak dilakukan analisis dalam jurnal? Bisa gitu ya. Kenapa saya bilang bisa? Di tahun-tahun sebelumnya bisa nggak ada perubahan? Bisa saja ada perubahan, atau bisa juga tetap gitu ya. Atau juga ada kekurangan atau penambahan sebagai sarana pelengkap, atau karena ada beberapa kebutuhan khusus akibat dari hasil audit tahun sebelumnya. Itu bisa dilakukan. Ini bisa kalian lakukan dalam hal tersebut gitu. Ini terkait dengan itu ya, pemilik begitu. Ini biasanya komisaris. Komisaris. Nah, itu ya. Dan ini jumlah saham beredar di pasar. Ini terkait dengan jumlah saham beredar, gitu kan. Tuh ada Pak Robert, ada ini juga perusahaan lain juga pemilikan sahamnya, kan. Tadi itu yang Wahana yang cari itu 32% itu kepemilikan sahamnya, gitu kan. Nah ini yang terkait dengan masukan. Ya ini terkait dengan ini ya, secara order kontrolnya ya. Ini bisa kalian lakukan. Atau contoh lainnya terkait dengan mungkin dari sisi penjualan, kan tadi sisi penjualan dari laporan keuangan ya. Ini ada musik gak apa-apa lah. Masih kedengaran kan, yang penting suara saya ya. Oke ya. Tadi kan pemenuhan laporan keuangan terkait dengan sistem penjualan dari laporan keuangan gitu ya. Bagaimana dengan sistem penjualan gitu ya, penjualan dari arusnya gitu. Arusnya gimana nih Pak? Dari sistem informasinya gitu, sistem informasi dari manajemen perusahaannya. Contohnya kayak gimana? Misalnya seperti ini. Biasanya kalau sistem informasinya itu seperti ini kan, diawali dengan N gitu kan. Ini adalah pemenuhannya. Terus arahnya kemana nih dari produk tersebut gitu ya. Misalnya di sini masuk ke dalam bahan baku gitu. Bahan baku masuk ke dalam bahan dalam proses. Kan? Bahan dalam proses. Terus juga ada lagi tahun sebelumnya, ini kan saya tahun 2020 gitu. Dan di sini di tahun ini ada lagi tuh dari bahan dalam proses, ada pemenuhannya barang jadi gitu ya. Barang jadi gitu. Di sini ada pemenuhan, misalnya dari sini kurang lebih misalnya 2 minggu gitu. Di sini dari bahan baku ke bahan dalam proses itu kurang lebih baru proses sekitar 4 tahun dan mohon maaf, 4 tahun sih lama banget. Misalnya 4 bulan gitu, 4 bulan. Dan masuk ke barang jadi itu dalam kurun waktu 2 bulan sudah jadi gitu. Kan di sini ada pemenuhan nih, ada beberapa proses, misalnya ada misalnya overhead, ada segala macam gitu, terus ada internal control gitu terkait dengan dokumen. Terus kan biasanya dari tahun 2020 sampai yang tahun sebelumnya ya, sampai 2017 itu biasanya ada perubahan dari sistem informasinya. Nah, ini kalian bisa lakukan dengan metode yang tadi tuh, metode observasi terkait dengan teorinya. Kalau misalnya kalian ingin, ini bagusan dari yang saya lihat dari sistem informasi penjualannya itu, ternyata lebih bagus di tahun 2017 karena lebih ringkas gitu, dan juga maksudnya barang yang hasil jadinya, maksudnya barang jadinya itu pertama lebih kuat juga gitu. Yang kedua adalah
harganya lebih murah gitu ya dalam proses produksinya gitu dan lebih cepat gitu, itu bisa aja gitu. Atau malah di tahun 2020 ini dan dengan menggunakan sistem informasi yang sekarang lebih bagus. Nah, itu tinggal kalian informasikan saja gitu. Kira-kira menurut saya lebih bagusnya gini. Atau mau digabungkan gitu, silakan. Atau mau buat sendiri, ya silakan aja gitu. Ini adalah tingkat cara pemenuhan ya gitu ya, seperti itu dalam pembuatan jurnal karena kalian melakukan observasi gitu terkait dengan laporan keuangan. Gitu ya. Terus bagaimana lagi, Pak? Bisa lagi yang lain, Pak? Banyak gitu. Terus pengaruh ini komisaris independen bisa nggak, Pak? Bisa kalau misalnya kalian mau fokuskan ke situ gitu. Atau pengaruh adanya penggunaan teknologi bisa, atau pemenuhan sistem yang sebelumnya menggunakan sistem A sekarang sistem B bisa gitu. Kalau observasi kan pemenuhannya banyak gitu ya. Modal analisis yang tadi itu yang terkait dengan pemenuhan tugas UAS terkait dengan CSR juga bisa kalau misalnya mau kalian fokuskan gitu ya. Atau terkait dengan arsitek gitu ya, kalau misalnya mungkin perusahaan-perusahaan konstruksi gitu ya, itu juga nggak masalah kalau kalian mau fokuskan ke situ gitu. Atau dari pemenuhan sumber daya manusianya. Di tahun sebelumnya, di tahun 2017 sumber daya manusianya kurang lebih ada 200. Itu ada kan tingkat pendidikannya A, B, C, misalnya SD, SMP, SMA, sampai kuliah gitu ya. Ternyata di tahun 2020 ini pemenuhannya naik nih gitu. Dan tingkat pendidikannya juga cukup tinggi. Nah, kalian mau fokuskan kepada HR-nya, silakan. Itu bisa saja gitu. Ini terkait dengan laporan keuangan. Ini pinjaman bank nih. Ini terkait dengan piutang. Oke ya. Ini keuntungan ya, ini employee ya, ini gaji nih biasanya nih. Ini gaji. Ini pembutuhan utang jangka panjang sama jangka pendek. Ya, gitu ya. Ini nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian mau gitu ya. Nah, ini saham yang terbit ya di pasar. Tuh ada kenaikan kan dari 2020 ke 2021 kan karena minatnya cukup banyak karena pandemi, beberapa orang akhirnya pindah ya. Kan pandemi kita tahu sendiri ya, pandemi di tahun 2020 banyak masyarakat yang pindah dari saham ke forex ya. Yang kalian tahu ya terkait dengan kasus binomo, terus juga BMTX dan segala macam gitu ya. Gitu. Akhirnya mereka mungkin ya belajar dari situ, akhirnya pindah kembali ke saham gitu. Makanya ada pemenuhan, jadi perusahaan menyebarkan lagi jumlah saham beredar gitu ya, menambah gitu ya. Gitu. Ini banyak hal terkait dengan hal tersebut. Ini terkait dengan rasio keuangan juga, kalau misalnya kalian mau fokuskan ke rasio keuangan, it's okay, malah bagus gitu. Kenapa rasio keuangan sebenarnya kalau misalnya kalian fokus di situ dan belajar serius di situ, kalian bisa memahami saham gitu ya. Gitu. Ini terkait dengan arus kas masuk keluar nih. Terkait dengan ekuitas. Oke. Ini terkait dengan laporan keuangan dari sistem penjualan. Tadi udah sih, sebenarnya di atas sudah ada. Biasanya sih laporan keuangan di atas itu menjelaskan agar orang-orang pembaca itu bawa tahu nih penjualannya segitu. Nah, untuk lebih jelasnya penjualan terkait dengan tersebut bisa di bawah-bawahnya. Tapi di sini saya belum melihat dari laporan hasil audit sih. Ini baru laporan dari perusahaan. Biasanya ada laporan hasil audit. Nah, ini saya belum lihat. Belum ada kayaknya, belum ada laporan hasil audit. Nah, ini terkait dengan beberapa hal gitu ya. Ini gitu kan terkait dengan hasil misalnya pembagian dividen dan segala macam, hasil rapat atau meeting gitu ya. Gitu. Nah, ini gitu ya. Dan ini terkait dengan prosedural dan segala macam. Oke ya. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan kan? Ada pertanyaan? Atau ada yang masih bingung? Bagaimana di ininya? Ini ada pertanyaan chat. Ada, Pak.
hihihi lagu jadul tadi masukan iya kayaknya lagu tahun 82 92 82 92 tuh kayaknya tadi. Zaman-zaman itu ya. Elvis ya. Masukan tadi ya. Ya, ada pertanyaan? Boleh Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Jadi, Mas Marto. ya, ini di tugas 1 kan kita sudah membuat satu artikel ya. Anggap Proposal, aja itu betul. proposal ya. Apakah di jurnalnya nanti akan melanjutkan proposal yang sudah kita buat atau boleh kita berubah menjadi artikel yang lain? Karena gini, saat kita membuat proposal itu kita belum memikirkan langkah sampai analisis menuju jurnal. Nah, boleh nggak? Itu satu Pak ya. Yeah, okay. Yang kedua, masalah presentasi. Nah, presentasi ini apakah materinya seperti yang sudah dituangkan di dalam jurnal? Atau karena ini tadi kan topiknya CSR ya. Iya, betul. Kalau CSR berarti harus mengakomodasi materi yang benar-benar CSR. Saya khawatirnya kalau kita dipaksakan dari materi jurnal itu pasti tidak akan ketemu gitu. Itu Pak, 2 Pak Diri. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Marnoto ya. Saya akan jawab ya pertanyaan. Yang pertama terkait dengan pemenuhan jurnal. Pemenuhan jurnal antara terkait dengan tugas 1 UTS ya dengan tugas 2 UAS. Jurnalnya boleh berbeda nggak? Boleh. Kalau misalnya kelompok itu berkenan boleh gitu. Misalnya, Pak, saya kemarin hasil kelompok begini-begini, itu akhirnya setelah dirembukan kembali lebih baik seperti ini gitu. Oke, nggak masalah. Terus gimana kalau mau dilanjutkan? Dilanjutkan juga nggak masalah, gitu kan? Kan kemarin ada yang bilang kan, Pak, saya pakai perusahaan ini, apa perlu saya ganti atau saya lanjutkan? Dilanjutkan saya bilang nggak masalah. Karena apa saya bilang nggak masalah? Karena pemenuhannya juga sama aja gitu terkait dengan jurnal. Itu yang pertama. Jadi kalian mau rubah atau tidak itu kalian konfirmasi lagi ke kelompok masing-masing. Yang kedua terkait dengan ujian UAS atau presentasi. Nah, ujian UAS untuk presentasi kalian bisa gunakan terkait dengan tersebut. Misalnya kalau misalnya di jurnal tadi menggunakan CSR, kalian mau gunakan sebagai bahan presentasi, silakan boleh saja. Yang kedua, bisa kalian cari topik-topik terkait dengan CSR di luar dari jurnal juga nggak masalah gitu. Jadi yang terkait dengan presentasi saya tidak terlalu memberatkan karena tetap ya, karena kan saya kan sambungan nih dari Bu Pustika, saya nggak enak nih gitu kan. Jadi saya harap untuk terkait dengan presentasi masih terkait dengan hubungan dengan CSR itu sendiri. Yang tadi ya ada beberapa beberapa judul yang saya berikan gitu ya. Kalian bisa cari. Mau kalian cari di buku, mau kalian cari di internet atau apa, silakan kalian gabungkan nanti sebagai bahan presentasi kalian, itu nggak masalah. Atau mau kalian menggunakan sebagai dari jurnal yang kalian buat, itu juga nggak masalah gitu. Yang penting kalian tidak terlalu direpotkan, dan juga yang paling penting adalah pemenuhannya kalian tetap hadir pada saat ujian UAS nanti, seperti itu. Oke ya. Dan untuk ujian UAS-nya nanti mungkin saya jelaskan, dan itu yang tadi yang penulisan yang masih acak-adul amburadul itu nanti saya coba rapikan gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Arif Pak. Iya, Mas. Pak mau tanya Di sini Pak kelompoknya. Evans apa? Sorry, Didit Pak. Sorry. Ya, saya agak bingung ya. Oh ya. Ya, sebelum edit Pak, sorry Pak Arif Pak. Karena kelompoknya sama dengan kelompok yang sebelumnya Pak. Oke. Nah, terkait dengan kelompok, tadi saya bilang untuk ujian UAS atau presentasi kelompoknya karena terlalu banyak, bisa kalian gabungkan. Satu kelompok itu minimal 10 orang. Jadi kalian bisa dipadatkan, dan untuk setiap satu kelompok presentasi 10 orang tersebut kurang lebih 10 gitu ya, 10 menitan lah gitu ya, gitu. 5 sampai 10 menitan karena kan banyak gitu ya. Dan saya lihat juga ada berapa kelompok ya gitu. Ada jatuhnya kan 6 kelompok gitu. Dan untuk kelompoknya gimana nih Pak? Yang sebelumnya boleh dilanjutkan atau gimana? Silakan kalau mau dilanjutkan silakan, atau mau dijadikan satu dengan yang ujian presentasi gitu ya. Silakan, nggak apa-apa. Kalian mau gunain yang 10 kelompok dijadikan satu, atau mau yang sebelumnya gitu.
Tapi kalau untuk presentasi, kalian harus tetap ya, ada satu orang 10 orang, satu kelompok 10 orang, maaf kebalik tuh. Satu kelompok 10 orang karena pemenuhannya waktu ya, gitu. Karena semakin besar waktu, semakin banyak kelompok, semakin panjang juga waktunya, dan kalian juga kan ada beberapa yang masih bekerja dan bekerja di hari Sabtu gitu ya. Gitu. Diwajibkan hadir nggak, Pak? Kalau yang bisa hadir, tentunya saya wajibkan untuk hadir. Kenapa? Karena nilainya akan lebih besar dibandingkan yang tidak hadir, gitu ya. Dan yang kelompok, kenapa saya bilang diperbanyak, itu pertama untuk meminimalisir waktu, yang kedua agar kalian lebih efisien juga kan, gitu kan, nggak terlalu beratnya, nggak terlalu bebannya nggak terlalu berat juga, seperti itu Mas Stefanus ya. Ini sebenarnya Mas Stefanus atau Mas Arif? Stefanus Arif, Pak. Oh, Stefanus. Namanya ganti-ganti, jadi saya bingung. Belum edit, Pak. Yang penting namanya jangan jadi Maria aja ya. Tergantung, Pak. Oh, ternyata saya bingung loh, kok namanya Maria suaranya cowok kan gitu kan. Oke, ada pertanyaan nggak terkait dengan jurnal nih? Kan kemarin Mbak siapa tuh gitu, terkait dengan jurnal ya. Itu 5 tahun terakhir gimana sih Pak gitu, untuk pemenuhannya gimana gitu. Nah, karena ininya 5 tahun terakhir kita gunain observasi ya observasinya aja kita fokuskan gitu. Untuk pemenuhan gap-nya ya terkait dengan variabelnya masing-masing itu dilihat dari laporannya aja gitu. Dan untuk teorinya pakai aja tadi ya, teori yang kalian gunakan, mau kalian baruin atau mau kalian remix dan segala macam, atau mau gunakan teori sebelumnya atau menggunakan dasar sebelumnya, silakan gitu. Ada pertanyaan lagi? Udah lewat ya? Mohon maaf, udah lewat dari sejam nih, jadi nggak enak. Saya nggak enak nih. Ada pertanyaan lagi? Untuk teknis presentasinya, itu Ya. satu kelompok kan anggotanya ada 10, Pak. Apakah Betul. 10 itu harus tampil semua atau cukup diwakili oleh 1 orang? Untuk saya saranin sih Karena gimana? Karena waktunya kan hanya 5 sampai 10 menit. Iya, 1 orang kurang lebih 1 menit gitu kan, 1 menit ya. Ya 1 orang 1 silakan menit. ya. Iya gitu. Berarti harus present semua ya? Harusnya pemenuhan terkait dengan PowerPoint-nya jangan terlalu panjang-panjang, jangan terlalu kompleks juga. Jadi kalian bisa bisa improvisasi dari yang nggak kompleks jadi kompleks gitu ya. Dan untuk pemenuhan 1 orang 1 menit gitu. Tapi kalau misalnya ini kan saya lihat juga, karena kalau misalnya yang kelompok yang hadir semua, it's okay, bagus nilainya. Satu kelompok itu 10 orang itu nilainya bagus gitu. Tapi kalau misalnya nggak hadir, nah itu sebagai poinnya gitu. Nah itu bisa kalian masukkan. Mungkin yang nggak hadir itu, yang 1 orang ini tolong dong dijelaskan untuk yang misalnya slide ini jadi 2 ya, karena yang ini nggak hadir nih karena ada urusan kerja gitu. Nah untuk penilainya beda antara yang tampil dengan yang tidak, seperti itu. Tapi tetap jatuhnya tetap masuk ke dalam nilai ujian Pak sekalian. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin pertanyaan dari saya ya. Kira-kira ini udah pada paham semua kan baca laporan keuangannya? Takutnya saya mohon maaf nih, takutnya saya ngasih ini dan ada beberapa mahasiswa yang nggak tahu cara baca laporan keuangan gitu. Mohon maaf nih, bukan saya meremehkan ya. Soalnya kan ada beberapa mahasiswa yang masih new, masih fresh, masih baru gitu ya. Kalau yang untuk yang bekerja mungkin sudah paham gitu. Gimana nih? Nggak ada masalah kan? Pelan-pelan kami pelajari, Pak. Oke. Ya, Jadi untuk yang benar-benar masih fresh, masih baru, masih belum paham terkait dengan laporan keuangan, atau istilahnya masih baru lulus terus langsung kuliah gitu ya. Nah, ini kalian belajar pelan-pelan aja, atau kalian bisa sekali diskusi dengan teman kalian yang mungkin sudah pengalamannya di bidang perusahaannya masing-masing gitu ya. Nah, kalian belajar dari misalnya pengalaman ya, belajar dari pengalaman orang gitu ya, dan cara bacanya gimana, terus cara ininya gimana gitu ya. Bisa karena kelompok gitu ya, jadi saling bekerja samalah gitu. Dan kemarin saya lihat ada beberapa jurnal terkait dengan proposal mandiri. Nah, itu tolong campur ya, gabung dengan tim gitu ya, karena kan kalian satu tim gitu. Nah. Ada pertanyaan lagi? Pak Dery, Iya. nanti bisa dikasih sampel jurnal CSR-nya kali Pak ya, sebagai referensi. Jurnal CSR banyak.
Tapi kan untuk CSR itu presentasi. Oh, presentasi ya. Iya. Itu yang tadi ada 10 judul itu nantinya sebagai presentasi dan satu. Makanya kan saya tanya nih, ketua kelasnya hadir nggak gitu. Kalau hadir saya boleh minta nama-namanya nggak? Nah itu, atau kalian mau buat dulu nih kelompoknya nih, satu kelompok 10 orang. Nah itu tolong kasih ketuanya ke saya gitu, nama-nama Oke, ketuanya. Nanti Gitu. saya kirim. Nah itu. Atau kalian mau saya yang pilihkan terkait dengan judulnya dari masing-masing kelompok, atau kalian sendiri nih. Nah itu tergantung nih ketuanya nih, gimana ketua kelasnya. Pak, Pak kan juga nggak Iya, Pak, masalah, biar Pak. objektif, Pak. iya gitu. Biar adil. Iya gitu. Kalau biar adil mungkin saya yang kasihkan, makanya tapi saya butuh nama-nama kelompoknya, satu kelompok kan 10 orang gitu ya. Iya Pak, Nanti ditentukan lewat aja WhatsApp. Pak masing-masing kelompok enak. Iya gitu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Pada paham kan ya laporan keuangan tuh? Terkait kelompok nanti saya info ke Pak Dery. Boleh. boleh. Ada pertanyaan lagi? Atau Mbak siapa kemarin yang nanya terkait dengan cara ininya? Terkait dengan jurnal? Jadi seperti itu ya, terkait dengan jurnal. Kalian mau lanjutkan terkait dengan proposalnya dilanjutkan sampai jurnal kelar, atau mau di-cut aja Pak, ganti yang baru silakan. Itu saya kembalikan lagi kepada kalian, tapi kalian tolong rembukan lagi kepada satu tim kelompok kalian gitu ya. Takutnya ada beberapa, saya udah selesai, udah jadi, malah dibuat baru lagi. Takutnya seperti itu. Gitu. Jadi biar kalian ini aja saling terbuka satu dengan yang lain, karena satu tim, satu kelompok. Apalagi manajemen ya. Manajemen kan biasanya kan ini kan ikatannya kuat gitu kan. Saya mau tahu nih ikatan kalian sekuat apa gitu. Maaf ya bercanda ya. Tapi mudah-mudahan sih kuat gitu ya. Kayak kemarin saya lihat beberapa manajemen datang ke kampus gitu kan, saya lihat wah hebat juga gitu. Mahasiswa manajemen ternyata kompak gitu. Saya berharap seperti itu sih ketika kalian nanti menyelesaikan tugasnya, sedangkan yang satu lagi presentasinya tetap hadir semua terus melakukan presentasi. Itu yang saya bilang top banget. Itu aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya sudahin ya pertemuan kali ini ya. Dan maaf jika waktunya lewat dari sejam ya. Saya sekali lagi mohon maaf gitu ya, karena terlewat gitu. Dan semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kalian dan juga bermanfaat nantinya ya untuk dipakai di mungkin dunia kerja atau nanti di dunia kalian praktek di lapangan atau magang yang belum melakukan pekerjaan seperti itu. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Iya. Ini saya leave all ya biar kalian bisa istirahat ya. Baik Pak, makasih. Pak. Iya, sama-sama.